Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Nah, ibu ingin kalian mencintai pelajaran ibu. Maka sebelum memulai pelajaran kita kali ini, ibu akan memperkenalkan diri ibu terlebih dahulu. Nama ibu Ane Yuliana Sutisna. Alamat ibu Jalan Raden Saleh 3A nomor 4. Umur ibu 39 tahun 2 hari. Pendidikan terakhir S1 Bahasa Indonesia. Pengalaman pekerjaan, ibu pernah mengajar di SLB Negeri 1 Sabangau, MTSN 1 Model Palangkaraya, TK Melati Ceria Palangkaraya, SMA Muhammadiyah Palangkaraya, MAN Muara Teweh, dan sekarang di MA Muslimat NU. Insya Allah, ibu akan selalu mengajarkan bahasa Indonesia dari kalian kelas 10 sampai kalian kelas 12. Demikian perkenalan dari ibu. Semoga kalian senang belajar bahasa Indonesia bersama ibu. Pada pelajaran kita kali ini, kita menggunakan LKS dari Intan Pariwara. Ibu berharap kalian semua sudah memilikinya. Materi kita pada semester 1 adalah Bab 1, Mengobservasi Kekayaan Laut Indonesia. Bab 2, Pemaparan objek untuk memperluas pengetahuan. Bab 3, Kritik dan nasihat dalam balutan humor menghibur. Bab 4, Menelusuri nilai-nilai dalam karya sastra. Bab 5, Bersepakat melalui negosiasi. Baiklah, kita masuk ke materi bab 1, Mengobservasi Kekayaan Laut Indonesia. Namun, untuk pertemuan pertama, ibu hanya akan menjelaskan pengertian, ciri-ciri, dan informasi dalam teks laporan hasil observasi. Untuk materi B, C, dan D akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Indonesia banyak memiliki laut yang kaya akan keanekaragaman hewan dan tumbuhan di dalamnya. Hal tersebut dapat kita observasi agar mengetahui keanekaragaman hewan dan tumbuhan yang ada di dalamnya. Di Kalimantan, kita bisa mengobservasi sungai. Di sungai pun banyak keanekaragaman hewan dan tumbuhan. Namun, sebelum kalian mengobservasi, kalian harus tahu dulu pengertian, ciri-ciri, dan informasi dalam teks laporan hasil observasi. Baiklah, ibu akan menjelaskan pengertian, ciri-ciri, dan informasi dalam teks hasil laporan hasil observasi pada slide berikutnya. Pengertian teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang dihasilkan pada hasil kegiatan observasi. Kegiatan observasi merupakan kegiatan pengumpulan data atau informasi melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat di lapangan atau di lokasi. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang tingkah laku, keadaan, kondisi, atau situasi dari objek yang diteliti. Kemudian, peneliti mencatat sikap setiap keadaan yang diamati. Sebelum observasi dilaksanakan, peneliti menetapkan terlebih dahulu aspek-aspek yang akan diobservasi. Aspek-aspek tersebut telah dirumuskan secara operasional sehingga hasil catatan dalam observasi hanya berdasarkan rumus tersebut. Pada saat melakukan kegiatan observasi, seseorang pengamat
perlu memperhatikan aspek-aspek. Nah, aspek-aspek tersebut yang pertama, menguasai topik permasalahan yang akan diobservasi. Apa yang akan kalian observasi, kalian harus menguasai dulu topiknya apa. Yang kedua, memahami secara jelas tujuan observasi. Tujuan dari kalian akan mengobservasi topik tersebut apa, itu harus jelas. Yang ketiga, membatasi permasalahan observasi secara tegas. Hal ini dilakukan agar permasalahan tidak begitu meluas. Keempat, mencatat setiap permasalahan dengan runtut, terperinci, dan terarah. Maksudnya, setiap hal yang kalian observasi itu dicatat secara urut, jangan acak. Selanjutnya, langkah-langkah melakukan kegiatan observasi sebagai berikut. Yang pertama, menentukan letak atau tempat observasi yang akan dilakukan. Di mana kalian cari dulu letaknya atau tempatnya di mana kalian akan mengobservasi. Kedua, menentukan objek atau orang yang akan diobservasi. Bila itu seseorang, kalian harus buat janji pada orang tersebut. Bila itu objek, nah, kalian sudah melakukan observasi, tahu objeknya apa. Jangan langsung turun ke lapangan, belum tahu apa objeknya. Ketiga, mengetahui dengan jelas dan pasti data yang diperoleh pada saat observasi. Kalian harus membuat suatu pertanyaan sehingga saat kalian observasi itu kalian mendapatkan jawabannya. Hasilnya bisa kalian buat untuk laporan observasi. Keempat, menentukan teknik yang digunakan mengumpulkan data agar observasi berjalan tertib dan lancar. Maksudnya di sini tekniknya kalian bisa menggunakan teknik wawancara langsung, bisa juga kalian menggunakan teknik sistem angket, bisa juga kalian menggunakan teknik meneliti, mencoba. Selanjutnya, menentukan cara mencatat hasil observasi. Kalian tentukan caranya, cara mencatatnya. Apakah kalian dengan sistem diagram atau kalian dengan sistem catat langsung? Demikian pengertian teks laporan hasil observasi. Semoga kalian paham penjelasan Ibu. Kita akan masuk ke ciri-ciri di slide berikutnya. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi sebagai berikut. A. Bersifat objektif, global, dan universal. Maksudnya, objektif di sini adalah mengenai keadaan yang sebenarnya tanpa terpengaruh pendapat atau pandangan pribadi. Global itu menyeluruh, sedangkan universal itu adalah umum, berlaku untuk semua orang. Jadi universal itu bersifat umum, berlaku untuk semua orang. Yang B, objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal, berarti hanya satu objek. C, ditulis secara lengkap dan sempurna. Kalian harus menulisnya secara lengkap dan sempurna. D, ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Kalian menulis sesuai fakta, kenyataan, tidak boleh ditambah-tambah dengan argumen kalian atau dengan opini kalian. E, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Jadi, berhubungan dengan fakta, ini harus terbukti kebenarannya. Ya, yang E ini bukan opini. Jadi, apa yang kalian teliti itu benar-benar terjadi.
F. Tidak mengandung prasangka, dugaan, atau pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat. Di sini tidak boleh dalam isi laporan observasi kalian orang yang membaca menimbulkan prasangka atau dugaan, oh nanti begini, oh nanti begitu. Nah, itu tidak boleh begitu ya. Dan yang terakhir yang G, saling berkaitan dengan hubungan perjenjang antar kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Di sini dari awal kalian itu harus runtut, sehingga dari awal sampai akhir itu ada jenjangannya. Selanjutnya, informasi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi merupakan fakta yang ditemui pada objek yang diamati. Fakta adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Fakta menunjukkan kebenaran informasi. Fakta merupakan pernyataan yang tidak terbantahkan kebenarannya. Pernyataan tersebut berupa kalimat yang ditulis berdasarkan kenyataan, peristiwa, atau keadaan yang benar-benar terjadi secara objektif. Objektif berarti dapat ditangkap oleh indera dan mengandung kepastian. Bagaimana anak-anak ibu? Sudah jelas penjelasan ibu? Bila masih kurang jelas atau kalian ingin bertanya, silahkan japri ibu lewat WA ibu di 082254783663. Silahkan selanjutnya kalian kerjakan soal berikut. Ada 3 soal ya. Kalian kerjakan, kalian tulis. Terima kasih. Sampai ketemu ke pertemuan berikutnya.